Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmia, NIM 21 20 20 38 60 20 20 30, Prodi Ekonomi Syariah. Eh, Video kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas UAS Pendidikan Anti Korupsi. Baiklah, yang pertama itu apa tujuan dan sasaran pendidikan anti korupsi? Jawabannya yaitu tujuan dan sasarannya yaitu pendidikan anti korupsi diharapkan mampu mencapai tujuan yang dicita-citakan, yaitu adanya manusia yang tanggap serta peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya, dan dapat membangkitkan semangat untuk berbuat anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ditujukan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran awareness terhadap segala potensi tindak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun. Baiklah, yang kedua, jelaskan pendekatan dan implementasi pendidikan anti korupsi. Jawabannya yaitu pendidikan anti korupsi memiliki 3 tujuan. Yang pertama, membentuk pengetahuan dan pemahaman bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Yang kedua, mengubah perspektif dan sikap terhadap korupsi. Yang ketiga, membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Untuk menanamkan sifat korupsi dalam kehidupan sehari-hari, perlu ditanamkan yaitu dengan sikap disiplin, selalu jujur dalam perkataan atau perbuatan, dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Selanjutnya itu yang ketiga, bagaimana menerapkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Yang pertama, kita harus menanamkan nilai kejujuran. Bentuk-bentuk kejujuran terdiri dari bentuk dalam perkataan, jujur dalam pergaulan, jujur dalam kemauan, dan jujur dalam berjanji. Yang kedua, kepedulian. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, kedisiplinan. Yang kelima, tanggung jawab. Keenam, kerja keras. Dan yang ketujuh, sederhana. Yang ke-8, keberanian dan keadilan. Yang selanjutnya yaitu keempat, sebutkan nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Nilai-nilai pendidikan dalam berkarakter itu yang pertama religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga integritas, yang keempat mandiri, dan yang kelima gotong royong. Soal selanjutnya yaitu nomor 5. Sebutkan dan jelaskan dimensi, indikator, dan acuan dalam pendidikan anti korupsi. Jawabannya yaitu yang pertama di bidang politik. 1. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum atau bersama. Dan yang kedua, melaksanakan kebijakan didasari sikap menjunjung tinggi kebenaran. Dan yang ketiga, melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak terpilih atau adil. Selanjutnya bidang sosial. 1. Menepati janji. 2. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan. Yang ketiga, tidak nepotisme. Selanjutnya itu bidang ekonomi. Yang pertama, melakukan persaingan secara sehat. Tanggung jawab, jujur, kerja keras. Yang kedua, tidak menyuap. Yang ketiga, tidak boros dalam menggunakan sumber daya. Selanjutnya yaitu bidang hukum. Yang pertama, tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya. Yang kedua, tidak melakukan pemalsuan dokumen.
Selanjutnya yaitu nomor 6, sebutkan dan jelaskan contoh mengapa pendidikan anti korupsi memiliki keterkaitan dengan kesederhanaan dan kejujuran. Jawabannya yaitu kejujuran merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi, karena tanpa kejujuran seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial maupun kehidupan yang lainnya. Kejujuran diarahkan untuk membangun integritas yang tinggi. Sedangkan kesederhanaan yaitu bergaya hidup tidak boros dan mewah. Pola hidup sederhana adalah yang bisa mencegah tindak pidana korupsi, terutama bisa dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Selanjutnya itu soal nomor 7. Jelaskan faktor internal dan eksternal terhadap tindak korupsi. Jawabannya yaitu faktor internal. Yang pertama, sifat serakah manusia. Setiap manusia memiliki sikap serakah, selalu merasa tidak berkecukupan dan memiliki hasrat besar untuk memiliki segalanya. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif. Perilaku konsumtif adalah perilaku yang suka membeli barang-barang yang tidak penting dengan harga yang mahal maupun ekonomis. Yang ketiga, yang selanjutnya itu faktor eksternal, di mana yang pertama aspek ekonomi. Penyebab terjadinya korupsi paling sering karena adanya aspek ekonomi, karena banyaknya kebutuhan untuk kehidupan dan merasa memiliki pendapat yang kurang, sehingga ada sebagian orang yang nekat melakukan korupsi. Yang kedua, aspek politik. Aspek politis dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Selanjutnya yaitu soal nomor 8 atau soal yang terakhir. Sebutkan dan jelaskan tindak korupsi dan anti korupsi dalam dunia pendidikan. Jawabannya yaitu adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan anti korupsi ini adalah membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi, sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan mengerti sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi, serta menciptakan generasi muda yang bermoral, serta membangun karakter teladan agar generasi muda tidak melakukan korupsi sejak dini. Mungkin itu jawaban yang sempat saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.